Pemirsa, Anda menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Sombodatu dan rekan saya Vicky Adrian, dan kali ini kita akan membahas mengenai transfer uang ke 50 negara lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Edo Windratno, beliau adalah co-founder dan juga CEO dari Jack dan Transfest. Halo Mas Edo. Halo Mbak Prisa, Mas Wiki, terima kasih atas undangannya. Apa kabar kabar? baik ya. Kabar baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Edo. Mas Edo, bagaimana sih Anda melihat kebutuhan jasa transfer uang lintas negara untuk keperluan bisnis, nggak cuma ke satu atau dua, tapi 50 negara gitu, ataupun mungkin ke banyak negara. Kebutuhannya belakangan seperti apa, Mas? Ya, jadi Mas, di era globalisasi seperti sekarang, sebenarnya aktivitas bisnis itu sudah melampaui batasan geografis ya. Jadi kalau dilihat itu banyak sekali perusahaan di Indonesia, mulai dari usaha kecil menengah hingga ke korporasi skala besar, itu mereka menjalin kerjasama dengan mitra ataupun vendor dari luar negeri. Di kerjasama tersebut mungkin bisa dalam bentuk pembelian bahan baku, penjualan produk, ataupun pembelian jasa-jasa tertentu. Nah, cuman kita nih sebagai masyarakat awam, kita sepenuhnya mungkin tidak menyadari betapa seringnya kita terlibat dalam transaksi lintas negara secara tidak langsung. Jadi contohnya adalah mungkin pakaian yang kita gunakan atau bahkan software yang kita gunakan sehari-hari itu di belakang layar sebenarnya seringkali melibatkan transaksi lintas negara. Jadi dalam konteks ini menjadi salah satu kunci utama ya untuk memastikan rantai pasok dan juga operasional bisnis. Jadi saya percaya bahwa kebutuhan ini akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Kendala apa sih yang mungkin sering dialami oleh pelaku usaha saat akan melakukan transfer uang lintas negara? Dari pengalaman kami menjalankan ini beberapa tahun terakhir, biasanya 3 kendala utama mereka adalah yang pertama adalah terkait dengan biaya transaksi yang tinggi dan juga kurs valuta asing yang juga tinggi. Karena bagi UKM, tambahan biaya walaupun tampaknya kecil itu bisa berdampak signifikan terhadap margin keuntungannya mereka. Yang kedua adalah prosedur yang rumit. Jadi masih banyak yang harus mewajibkan tanda tangan dokumen paperwork ataupun harus datang langsung secara offline untuk melakukan aktivitas transfer. Yang ketiga adalah waktu. Jadi di dalam dunia bisnis tentu kita tahu bahwa waktu adalah uang ya. Jadi keterlambatan proses transfer itu tentunya bisa menghambat operasional bisnis gitu. Jadi apalagi kalau kaitannya terkait dengan pembelian bahan baku ataupun pembayaran kepada mitra bisnis. Jadi mungkin 3 itu yang utama ya, Mas. Baik. Lalu mungkin Anda bisa jelaskan Transfest dan Jack. Ini seperti apa fungsinya masing-masing? Oke, jadi sebenarnya perusahaan kami menawarkan 2 aplikasi yang dirancang khusus ya, dalam kaitan topik pagi ini terkait dengan transaksi uang lintas negara. Jadi Jack dan Transfer. Jadi mungkin apa sih yang membedakan gitu. Jadi kalau Jack itu adalah sebuah platform pembayaran yang lebih terintegrasi. Jadi ini dirancang khusus untuk perusahaan ataupun bisnis yang telah berbadan hukum. Ini untuk membantu mengotomasi segala jenis kebutuhan operasi finansialnya, termasuk di dalamnya adalah lintas negara. Sementara Transfest itu ditujukan lebih kepada untuk individu. Jadi termasuk untuk UMKM yang belum berbadan hukum ataupun seperti mahasiswa ekspatriat dan lain sebagainya. Jadi ini khusus hanya untuk transfer ke luar negeri. Jadi kalau Jack banyak sekali fiturnya, nanti mungkin saya bisa jelaskan belakangan ya. Oke, berarti artinya Transfest untuk individu ataupun mungkin retail lah ya, ataupun UMKM yang belum berbadan hukum, tapi untuk yang sudah berbadan hukum dan juga untuk korporasi lah, untuk kepentingan transaksi lintas negara lah. Apa saja layanan nih ataupun fitur lain yang disediakan oleh It's Jack? Dari sisi Jack sebenarnya selain daripada transaksi luar negeri, kami juga menyediakan layanan transfer domestik. Jadi bisa dapat melakukan transaksi ke seluruh bank dan juga e-wallet di Indonesia, ribuan transaksi dalam waktu bersamaan, real time 24 jam dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan biaya bank. Yang kedua adalah kita mengotomasi banyaknya payables ataupun pengeluaran perusahaan seperti pengontrolan perusahaan melalui kartu kredit, proses otomasi klaim ataupun reimbursement employee, otomasi pembayaran invoice kepada vendor, payroll dan lain sebagainya. Nah, Jack ini dilengkapi juga dengan banyaknya proses persetujuan yang bisa dirancang sesuai dengan policy internal dari perusahaan customer kami gitu. Jadi ini bisa meningkatkan pertanggungjawaban, pelaporan dari employee maupun kontrol dari tim finance dan pemilik bisnis.
Oke, karena pemenuhan terkait dengan data transaksi dan sebagainya ini juga sangat penting sekali untuk perusahaan begitu ya. Bagaimana Betul. kemudian ada feature yang dihadirkan ini dapat mendukung itu. Oke, baik. Bagaimana cerita Transfers ataupun mungkin Jack sendiri menghadirkan layanan transfer lintas negara dan siapa saja yang diajak kerjasama dari dalam maupun luar negeri? Awalnya itu gimana gitu ya? Saya pengen tahu ceritanya gimana. Usaha jeda berikut ini ya Mas Edo ya. Dan Siap. pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Anda kembali di Kreatif Pemirsa dan kita masih membahas terkait dengan sebuah startup ini yang memudahkan untuk melakukan transfer dana atau uang ke 50 negara. Ya, betul. Tadi cerita sedikit mengenai Transfers dan juga Jack ya. Boleh mungkin Anda ceritakan awalnya seperti apa, pihak mana saja yang diajak kerjasama sehingga kemudian sistem ini dapat dinikmati lah ya, khususnya untuk mereka yang memang memerlukan ataupun mengidam-idamkan banyak sekali kemudahan pada saat mereka melakukan transaksi lintas negara, Mas Edo. Seperti apa ceritanya waktu itu? Ya, jadi saya sendiri sebelum memulai Jack dan Transfers punya pengalaman yang bertahun-tahun sebagai pelaku usaha sendiri yang melakukan ekspor, baik ekspor maupun impor. Jadi selama menjalankan bisnis-bisnis tersebut, saya seringkali ngerasa frustrasi nih dengan proses yang sangat kompleks, yang mahal dan juga memakan waktu gitu. Jadi setelah saya bicara kiri kanan, saya sadar bahwa bukan hanya saya yang menghadapi masalah ini, tapi juga banyak pelaku usaha lainnya ataupun individu lainnya. Jadi dengan semangat itu dan pengalaman saya memutuskan untuk mendirikan Transfers pada waktu itu yang sekarang rebrand menjadi Jack gitu ya. Jadi misi kita adalah menciptakan solusi yang tidak hanya efisien, tapi juga bisa digunakan oleh siapapun, baik dari perusahaan kecil hingga menengah hingga perusahaan besar. Oke, Oke, ini jadi kan memang rangkaian solusi keuangan komprehensif ya melalui berbagai fitur, ada seperti corporate card, kemudian reimbursement, bill payment, payroll, local transfer dan international transfer. Ini waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan teknologi ini tuh berapa lama, Mas Edo? Kemudian kok bisa lebih murah dari banking? Ya, kalau dibilang bahwa core infrastructure kita, jadi pada awalnya cerita kami berdiri adalah kami mendirikan Transfers hanya fokus kepada cross border transfer saja. Namun setelah kita banyak ratusan customer, ribuan customer mulai menggunakan platform kami menyadari bahwa ternyata banyak yang menggunakan power users kami adalah pelaku bisnis. Jadi kami double down untuk membuka banyak layanan khusus untuk mengelola financial operations-nya. Jadi core infrastructure-nya sendiri terkait dengan money movement itu sebenarnya sudah dibuat dalam 1 tahun pertama. Produk-produk lainnya itu baru mungkin 9-12 bulan kami butuh melengkapi segala sesuatunya sebelum semuanya bisa running dengan sempurna. Oke, lalu bagaimana dengan keamanannya, Mas Edo, dan juga model bisnisnya seperti apa untuk Transfers dan Jack? Karena kami adalah perusahaan teknologi terutama di bidang finansial, tentu keamanan transaksi itu menjadi prioritas yang selalu menjadi utama. Jadi dari hari pertama platform kami dirancang dengan standar keamanan yang tertinggi di pasar dan memastikan bahwa baik dana maupun data dari nasabah kami bisa tetap aman. Mungkin perlu di-highlight juga bahwa kami juga memiliki lisensi dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai penyedia jasa pembayaran. Juga kami juga diawasi oleh PPATK. Oke, dan kabarnya juga memperoleh modal Ventura begitu ya, boleh dijelaskan sedikit? Ya, kami privilege untuk dapat dipercaya oleh beberapa perusahaan modal Ventura yang terkenal dan ternama. Kami seperti Y Combinator dari US, East Ventures, Binex, dan juga Global Brain dari Jepang. Dan juga ada beberapa modal Ventura global lainnya gitu ya. Jadi mereka tidak hanya memberikan dukungan financial, tapi juga memberikan pengetahuan, wawasan, diskusi, dan juga jaringan untuk membantu kami dalam banyak aspek. Oke, ke depan bagaimana Anda memaksimalkan revenue stream dari Jack ataupun Transfers dan juga bagaimana Anda menargetkan lah ya growth dari platform Anda? Ya, jadi kalau dari bisnis modelnya, kami melalui 2 hal yang utama. Yang pertama adalah biaya transaksi yang semuanya bersifat fix. Jadi mau Anda melakukan transfer 100.000 ataupun 2 miliar sekaligus, biayanya tetap fix dan biaya murah. Sebagai perbandingan, model konvensional biasanya biayanya adalah sekitar $35 atau sekitar 500.000. Kami seperti contoh ke Singapura bisa hanya dengan 89.000 saja dan dana bisa disampai dengan real time. Okay. Yang kedua adalah model bisnisnya adalah dari sisi kurs. Tentunya kami mengambil margin dari kurs tersebut kecil, tapi ini memungkinkan kami untuk dapat terus mempertahankan operasi dan tentunya memberikan layanan terbaik pada pelanggan. Baik,
Sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Edo, masih banyak sekali yang ingin kita bahas, tapi sukses selalu ya untuk Jack dan juga Transfast. Ya. Terima kasih banyak. Mas Edo sudah join, sampai jumpa. Baik, pemirsa Australia obrolannya, dan kita akan update terlebih dahulu sebelum kita akhiri hari ini ada beberapa data tentu saja terkait dengan IHSG ya. Gabungan ya, yang Oke. terpantau turun nih Wiki Ya. 0,25%, 17 poin yang tadinya dibuka menghijau, sekarang melemah di 6.864. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam top gainers diantaranya adalah BBNI, BBRI, Adaro, Cuan, IKBI, BRPT, RAM, ESA, dan juga saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah Cyber, Coal, GJTL, MAPA, MIDI, PGEO, BMRI, dan BBCA. Demikian pemirsa review singkat seputar update dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana waktu menunjukkan pukul 9:28. Ya, pemirsa, nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Dan demikian perbincangan kami hari ini, semoga dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi Anda. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu, saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Sampai jumpa.